Hai, welcome to my land. Di video keempat ini, saya mau memberikan review tentang pasta gigi yang ampuh untuk mencerahkan. Oke, pertama harus kita garis bawahi dulu ya, bahwa yang saya review ini adalah pasta gigi untuk mencerahkan, bukan untuk memutihkan. Jadi, kalau nanti kalian mencoba pasta gigi ini, kalian jangan mengharapkan gigi kalian akan putih gitu ya, kayak putih seperti ini atau seperti ini, atau seperti giginya para artis gitu ya. Enggak gitu. Ini ya hanya akan membuat gigi kalian menjadi bersih dan cerah natural seperti gigi pada umumnya gitu ya. Di sini saya menggunakan 4 produk pasta gigi, 3 dari merek Close Up dan 1 lagi mereknya adalah Colgate. Yang pertama saya pakai adalah Close Up White Attraction yang varian Lemon Essence dan Lemon Essence plus Sea Salt. Ini ukurannya 100 gram, harganya under 15.000. Klaimnya adalah bisa membuat gigi tampak lebih putih dalam waktu 2 minggu. Namun yang saya rasakan dalam kurun waktu tersebut, saya tidak melihat gigi saya menjadi tampak lebih putih. Cuman yang saya rasakan adalah mulut saya menjadi lebih segar, terus bau mulut juga nggak ada gitu. Dan kalau dalam jangka panjangnya, saya pakai ini tuh 2 tube ya, karena waktu itu kebetulan satu paket isinya 2. Jadi setelah habis saya memang melihat bahwa gigi saya tampak lebih cerah, ya lebih bersih. Yang membuat gigi saya menjadi cerah dan bersih adalah mungkin dari si lemon essence-nya. Lemon essence-nya tersebut di sini dituliskan bahwa itulah yang membuat gigi kita tampak lebih bersih karena dapat berfungsi untuk mengangkat kotoran-kotoran dan juga flak-flak kuning di gigi. Makanya gigi kita tampak lebih cerah daripada sebelumnya. Dan yang kedua ada Close Up White Attraction Natural Glow Coconut Extract plus Bamboo Charcoal. Ini ukurannya sama, masih 100 gram. Harganya lebih murah di kisaran 10.000. Dan klaim yang pertama pun masih sama, yaitu memutihkan gigi dalam waktu 2 minggu. Dan hasilnya pun sama gitu. Di saya dalam waktu 2 minggu tidak memperlihatkan hasil yang gigi yang lebih putih, tapi saya rasakan itu di kisaran 2-3 bulan baru hasil yang lebih signifikannya baru terlihat gitu. Di sini mengandung coconut extract, yang mana coconut extract itu dipercaya membantu memutihkan gigi, kemudian juga merawat dan menjaga kesehatan gusi dan gigi. Dan bambu charcoalnya sendiri berfungsi untuk membersihkan gigi. Sebagaimana kita ketahui bahwa charcoal itu kan memang sering digunakan di berbagai produk ya untuk membersihkan, kayak misalkan di produk pembersih muka, badan, pembersih piring, bahkan pembersih lantai pun banyak yang menggunakan charcoal karena memang charcoal itu sangat efektif untuk membersihkan. Dan bahkan di sini disebutkan bahwa charcoal itu tidak hanya sebagai pembersih saja, tapi dia juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH rongga mulut, terus juga mencegah gigi berlubang, memberikan napas yang segar dan menjaga kesehatan gigi gitu. Jadi buat kalian yang memang banyak permasalahan giginya, ini salah satu yang saya rekomendasikan gitu karena memang banyak sekali manfaatnya. Kemudian juga rasanya ini tuh enak banget gitu di antara yang lainnya karena rasanya seperti apa ya? Seperti cookies kelapa yang manis gitu loh. Enak banget. Dan ada rasa sedikit pahit-pahitnya dari si charcoalnya. Mungkin, tapi enak sih. Dan yang ketiga masih dari Close Up. Ini varian Close Up Diamond Attraction. Ini ukurannya masih sama, sekitar 100 gram. Tapi ini harganya sedikit lebih mahal, di kisaran 15.000 sampai 20.000-an. Dan ini juga klaimnya paling berani di antara 2 yang lainnya, karena klaimnya bukan cuma 2 minggu ataupun seminggu, tapi klaimnya adalah bisa untuk memutihkan gigi dalam sekali pemakaian. Karena pasta gigi ini diformulasikan dengan blue light teknologi, jadi bentuk pasta giginya tuh warna biru, dilapisi yang pasta bening. Nah kalau digosokin di gigi itu busanya jadi biru. Nah si busa biru inilah yang bertugas gitu ya untuk membersihkan gigi kita gitu, untuk mencerahkan gigi kita. Tapi ya sama, di saya pribadi memang hasilnya tidak seinstan itu. Kalau misalkan dilihat gitu ya berdasarkan periode waktu yang sama dibandingkan dengan kedua produk sebelumnya, ini memang yang paling kelihatan gitu loh. Tapi ingat ya, di sini bukan jadi lebih putih ya, tapi lebih cerah, lebih bersih gitu. Cerahnya juga cerah yang natural, gigi alami, natural kan alami ya. Oh jadi kayak yang warna alami gigi aja gitu, bukan yang dibuat-buat seperti itu. Ini juga kalau menurut saya ini rasanya paling pedas gitu ya, kayak mint yang pedas gitu. Bahkan ini sering banget bikin di sekitaran bibir saya di sini sampai yang itu kering gitu loh.
gitu. Itu sih minusnya, cuman ya oke-oke aja lah. Dan yang terakhir ini adalah pasta gigi yang paling saya suka, yaitu Colgate Dare to Love yang seperti ini ya. Ini tuh katanya limited edition ya, harganya bukan 20.000, 30.000, 50.000, bukan. Ini harganya 150.000 kalau dilihat dari official store-nya. Tapi beruntung waktu itu saya belinya kisaran berapa ya, di sini nih saya cantumin kalau nggak salah di 19.000. Kayak saya kan ya nggak percaya sesuatu itu ada yang limited edition gitu, karena saya pernah beberapa kali beli produk limited edition, tapi ya sampai sekarang mereka masih memproduksi gitu. Tapi ini benar-benar limited edition gitu, karena pas saya cek di official store-nya mereka sudah nggak produksi lagi gitu. Tapi kalau kalian mau beli bisa cari di di seller yang lain gitu, masih banyak yang jual kok dengan harga yang lebih murah gitu, tapi di kisaran 50 ribuan kalau nggak salah. Dan itu harganya untuk dua ya, karena Dare to Love jadi sepasang gitu loh, yang warna merah sama warna pink gitu. Isinya sekitar 130 gram kalau nggak salah. Teksturnya juga warnanya tuh kayak merah, merah bening transparan gitu, ada butiran-butiran lopeknya gitu. Tapi tenang aja, butiran lopeknya itu food grade kok, cuman memang dia kalau nggak kegosok sama gigi gitu ya, sama sikat gigi maksudnya, dia nggak akan larut gitu. Jadi pas kalian muntahin busanya gitu, jangan kaget kalau misalkan ada yang merah-merah, itu bukan darah, itu si butiran lopeknya tadi gitu ya, seperti itu. Terus lagi ya, rasanya saya kira bakalan kayak strawberry atau cherry yang manis gitu ya, tapi ternyata biasa aja sih, mint yang biasa aja. Kayak apa ya, rasanya tuh kayak Ciptaden biasa aja sih gitu, cuman hasilnya memang kelihatan banget gitu. Kayak gimana ya, dia tuh katanya sih mengandung sodium fluoride gitu, yang mana itu untuk merawat gigi dan juga menghilangkan flak di gigi gitu ya. Jadi memang kelihatan banget hasilnya. Dan juga mungkin karena mahal kali ya, dia tuh jadi lebih efektif daripada yang lainnya. Dan juga kalau mau untuk merawat gigi itu bukan hanya dari pasta giginya aja gitu, tapi cara gosok giginya juga. Kayak misalkan saya pribadi gosok gigi itu durasinya lebih lama daripada mandi gitu, karena saya benar-benar ngegosok gitu. Kayak misalkan ini gigi ya, jadi saya tuh benar-benar gosok gitu, kayak depannya, atasnya, belakangnya gitu ya. Jadi walaupun udah saya gosok semua, saya cek lagi nih bagian mana yang masih kotor gitu. Kalau misalkan ada bagian yang masih kotor, ya saya gosok lagi gitu. Dan karena mungkin cara gosoknya seperti itu, alhamdulillah sih dari kecil sampai sekarang saya nggak pernah ngerasain yang namanya sakit gigi yang sampai bengkak gitu, yang sampai ditempelin koyo gitu, nggak pernah. Terus juga nggak ada gigi berlubang, terus juga karang gigi juga nggak pernah bermasalah dengan hal kayak gitu. Jadi ya gigi saya alhamdulillah sih sehat-sehat aja ya, walaupun gigi saya nggak serapi orang-orang gitu yang apa ya namanya, yang kayak bentuknya tuh ya rapi gitu, kayak kotak-kotak gitu. Saya sih giginya kayak apa ya, kayak gigi SD gitu loh. Maksudnya bukan gigi anak SD ya, tapi ketika dulu pernah saya sih kayak diterangin sama guru IPA gitu, bahwa gigi itu terdiri dari 3 jenis gitu, kayak gigi geraham, gigi taring, gigi kapak gitu. Nah saya itu tekstur apa sih maksudnya, giginya tuh masih kayak begitu gitu loh. Saya nggak bisa rubah juga gigi saya secara manual gitu, jadi itu kan harus ke dokter ya kalau mau rubah bentuk gigi. Jadi saya usahakan aja agar gigi saya terlihat lebih lebih bersih, lebih terawat, lebih cerah gitu. Jadi jangan sampai kotor lah. Yang penting gigi kita walaupun nggak rapi, tapi gigi kita sehat dan terawat, itu juga udah cukup sih. Selain cara gosok giginya, kita juga harus memperhatikan lifestyle kita gitu, bahwa banyak hal yang kita lakukan mungkin bisa membuat gigi kita menjadi kuning dan gigi kita rusak gitu, kayak misalkan merokok, terus juga kopi, teh juga gitu, itu bisa mempengaruhi warna gigi kita. Saya pun sebenarnya mengkonsumsi mereka gitu ya, ya saya pun konsumsi mereka juga sih, cuman nggak yang tiap hari dirutinkan gitu, kayak tiap hari harus kopi, harus teh gitu loh. Enggak sih ya, saya pakai mengkonsumsinya cuman ya misalkan seminggu sekali, 2 kali, atau memang ya ketika mau aja sih, tapi enggak yang tiap hari gitu. Karena yang kayak gitu-gitu kalau misalkan dikonsumsi tiap hari, dilakukan tiap hari, yaitu yang membuat gigi kita menjadi lebih kuning gitu loh, gitu.